Selamat malam semuanya. Oke. Kemarin pertama kali TO ya berarti ya? Pertama kali TO di Zenius. Gimana hasilnya? Memuaskan nggak? Gimana hasilnya? Hasil TO-nya? Masih kurang, Kak. Masih kurang. Kenapa kurang ya? Soalnya susah atau banyak yang lupa? Iya, banyak materi yang lupa. Oke. Tapi soalnya kerasa susah nggak? Sebenarnya kalau ngeliat soal kayak familiar sih bentuknya, cuma lupa gitu gimana caranya gitu-gitu. Oke. Ya udah, berarti itu mah masalahnya review ya. Seenggaknya kamu tahu bahwa kamu nggak tahu. itu itu udah satu level. Jadi ya mungkin ini juga sering diulang-ulang. Maksudnya kamu udah pernah dengar sebelumnya. Itu 4 level pengetahuan. Level terendahnya itu kamu nggak tahu kalau kamu nggak tahu. Itu paling bahaya. Kamu nggak tahu kalau kamu nggak tahu. Nah, level di atasnya itu eh, kamu nggak tahu. Kamu tahu kalau kamu nggak tahu. Jadi kamu nggak tahu, tapi kamu tahu akan hal itu. Gitu. Level di atasnya itu kamu tahu kalau kamu tahu. Jadi kamu tahu sesuatu hal dan kamu sangat menyadari itu. Nah, level paling tingginya itu kamu nggak tahu kalau kamu tahu. Itu level yang sangat merendah sekali. Nah, yang kalau kamu ngomongnya soalnya familiar dan nggak bisa jawab ya berarti kamu tahu bahwa kamu nggak tahu. Gitu. Tinggal di review aja. Ya nggak tinggal as is tinggal segampang itu sih. Tapi ya bisa diusahakan. Tinggal diusahakan. Oke ya. Saya akan masuk ke review selayang pandang lagi dikit lagi. Ini seperti yang kemarin sempat saya bahas, saya akan masuk ke review mekanika tapi hanya dua pertemuan pertama. Nah, yang di pertemuan kemarin udah sempat masuk ke kinematika ya, sebenarnya nggak banyak juga sih. Ya secara umum memang nggak mungkin kita nggak bisa bahas banyak mekanika hanya dengan dua pertemuan sih. Aneh banget kalau bisa gitu. Jago banget yang kemungkinannya itu antara penyampaiannya nggak menyeluruh atau memang jago banget ngajarnya gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak akan sanggup kalau disuruh ngajarin mekanika hanya dalam dua pertemuan gitu. Sehingga ya saya nggak bosan-bosan ngingetin, tolong review mekanikanya. Silakan sumber banyak, silakan cari sumber sendiri boleh. Kalau mau sumber yang disediain Zenius Center yang saya ngajar boleh, silakan tanya ke adminnya link YouTube-nya karena semuanya udah terupload di YouTube ya. Ya udah, biasanya mah tinggal dilakoni saja. Terus ya sadar juga bahwa nggak banyak waktunya, tinggal kurang dari 3 bulan udah mulai harus lebih udah mulai harus berubah lagi, belajarnya harus tambah benar lagi. Oke ya. Ada yang mau ditanya dulu soal apa kek, TO kek apa kek? TO saya sebenarnya belum megang juga soalnya sih, tapi kayaknya sih nggak susah-susah gimana sih. Kalau dari kemarin-kemarin sih soal TO-nya nggak terlalu susah sih. Mungkin utamanya buat ngecek dulu kamu dasar-dasarnya aja ngerti apa enggak gitu.
Oke. Sekarang saya akan masuk ke review sedikit tentang dinamika. Saya mulai ya. Oke, yang kemarin kinematika, yang sekarang dinamika. Dinamika itu sendiri yang dibahas adalah hukum Newton tentang gerak, lalu usaha energi, lalu momentum dan impuls, lalu dinamika rotasi, dan gravitasi. Oke, 5 hal ini yang akan dibahas. Hukum Newton tentang gerak, usaha energi, momentum impuls, dinamika rotasi, gravitasi. Ini saya nggak akan mungkin kebahas semua dalam satu pertemuan. Yang utama saya akan tekankan adalah yang hukum Newton tentang gerak. Mungkin kalian ingat ada beberapa hukum Newton tentang gerak. Ada yang ingat nggak hukum Newton itu ada berapa ya? Ada 3, Kak. Ada berapa? Ada 3. Ada 3 sebetulnya. Hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton itu pada umumnya secara umum ada 4 sebetulnya. 3 yang tentang gerak dan 1 yang tentang gravitasi. Jadi, tapi jarang banget disebut hukum 4 Newton. Lebih seringnya disebutnya hukum Newton tentang gravitasi. Gitu. Nah, hukum Newton tentang gerak itu ada 3. Apa aja? Yang pertama apa? Sigma F sama dengan 0. Bukan sigma F sama dengan 0-nya yang penting. Tapi jika sigma F sama dengan 0. Jadi, jika sigma F sama dengan 0. Nah, akibatnya ini yang penting. Jika sigma F sama dengan 0, maka akibatnya adalah benda akan tetap diam atau tetap GLB. Antara tetap diam sama tetap GLB ada persamaannya. Apa persamaannya? A-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan 0. Jadi kalau sigma F-nya sama dengan 0, maka percepatannya sama dengan 0. Kenapa harus ada kata tetap? Maksudnya tetap adalah kalau sekarang diam, nanti 2 detik lagi diam, 10 detik lagi diam, 15 detik lagi diam, dan seterusnya. Tetap GLB pun maksudnya begitu. Jadi keadaannya tidak berubah, tetap diam. Dan atau tetap GLB. Itu hukum 1 Newton. Sekarang hukum 2 Newton. Apa hukum 2 Newton? Adanya pengaruh percepatan. Nah, itu kalau yang hukum 1 jika sigma F-nya sama dengan 0, yang hukum 2 itu jika sigma F-nya tidak sama dengan 0 gitu. Jika tidak sama dengan 0, maka akan timbul percepatan yang besarnya sebanding dengan sigma F tersebut dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi di hukum 2 Newton itu sebetulnya kita mendefinisikan massa. Massa itu adalah tingkat kesulitan benda untuk berubah keadaan geraknya. Dilihatnya di sini karena dia berbanding terbalik. Nah, A sama dengan sigma F per M ini merupakan bentuk yang secara fisis lebih jelas penjelasannya, yaitu akan timbul percepatan gitu, yang besarnya sebanding dengan sigma F dan berbanding terbalik dengan M.
Cuman kita lebih sering pakai bentuknya M-nya saya kaliin ke sini. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Ini bentuk yang lebih familiar dan kalian lebih sering ketemu. Sigma F sama dengan M kali A. Cuman bentuk lebih fisisnya itu yang pertama. Oke, hukum 3 Newton. Apa hukum 3 Newton? Aksi reaksi. Aksi reaksi. Apa itu aksi reaksi? Aksi reaksi itu adalah pasangan. Pasangan aksi reaksi. Itu karena pasangan ya berarti harus ada dua. Ada aksi dan ada reaksi. Nah, pasangan aksi reaksi itu punya syarat. Jadi pasangan gaya yang memenuhi aksi reaksi itu punya syarat. Syaratnya apa aja? Nomor 1, besarnya sama. Lalu nomor 2, arahnya berlawanan. Lalu nomor 3, bekerja pada satu garis lurus. Lalu yang keempat, bekerja pada dua benda yang berbeda. Dan karena bekerja pada dua benda yang berbeda, maka akibatnya tidak saling menghilangkan. Ya. Besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada satu garis lurus, bekerja pada dua benda yang berbeda, dan karena bekerja pada dua benda yang berbeda, dia tidak mungkin menghilangkan. Jadi tidak saling menghilangkan itu, yang poin nomor 5 itu akibat dari poin nomor 4. Itu adalah aksi reaksi. Jadi pasangan gaya yang aksi reaksi itu memenuhi syarat, yaitu harus memenuhi syarat, yaitu nomor 1 besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada satu garis lurus, bekerja pada dua benda yang berbeda, dan tidak saling menghilangkan. Nah, di hukum Newton tentang gerak, itu nanti kamu akan nemu beberapa gaya. Kamu akan nemu beberapa jenis gaya. Beberapa jenis gaya yang akan kamu temui, yaitu yang pertama, itu adalah gaya berat. Sama dengan berat benda. Sama dengan gaya gravitasi. Kenapa sama? Ya karena suatu benda punya berat itu karena gravitasi, karena ditarik. Kalau di bumi ya berarti karena ditarik sama bumi. Nah, gaya itu kan besaran vektor. Kalau vektor berarti punya besar, punya arah. Besarnya W itu sama dengan M kali G. W itu adalah lambang untuk gaya berat dari kata weight sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Arahnya kemana? Arahnya selalu ke pusat gravitasi. Jadi kalau misalkan dia di bumi, berarti ke pusat bumi. Nah, dengan kata lain, pusat gravitasi itu kan selalu ada di bawah kita. Jadi kita bisa tulis gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Gaya berat mungkin nggak terlalu seru ya. Cuman gitu doang. Yang nomor 2 kalian akan sering temui adalah gaya kontak. Sesuai namanya, gaya kontak adalah gaya yang timbul karena ada kontak antar permukaan. Kemungkinannya ada dua. Ada dua jenis gaya kontak. Yang pertama adalah gaya normal, gaya yang tegak lurus permukaan bidang kontak, dan yang kedua adalah gaya gesek. Gaya normal ini besarnya nggak tahu pasti, tergantung kasus.
Tapi arahnya itu tegak lurus bidang kontak. Kalau gaya gesek, nanti ada dua, besarnya kita tinjau, arahnya itu sejajar bidang kontak. Nah, gaya gesek seperti yang tadi saya bilang ada dua. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Bedanya apa? Kalau gaya gesek statis bekerja ketika permukaan kontaknya tidak bergeser satu sama lain. Gaya gesek statis kita nggak tahu nilainya berapa. Yang kita tahu adalah gaya gesek statis maksimum, yaitu mu s dikali n. Mu s adalah koefisien gesekan statis. N adalah gaya normal. Ini lambang gaya normal adalah N, lambang gaya gesek adalah F dari friction ya. Oke. Tapi gaya gesek statis itu nilainya bervariasi antara Fs maksimum dan 0. Jadi antara 0 sampai Fs maksimum. Oke, sementara gaya gesek kinetis itu nilainya konstan, yaitu mu k dikali N. Nah, sedikit elaborasi lebih jauh dari arahnya gaya gesek, itu kan sejajar bidang kontak. Arahnya gaya gesek itu sejajar bidang kontak, tapi lebih khususnya lagi, arah gaya gesek itu melawan kecenderungan arah gerak. Saya ulangin, arahnya melawan kecenderungan arah gerak. Bukan berarti arah gaya gesek itu selalu melawan arah gerak. Bukan berarti begitu. Tapi arah gaya gesek melawan kecenderungan arah gerak. Karena mungkin saja ada gaya gesek yang searah dengan gerak. Sangat mungkin. Oke, sekarang buat menjelaskan gaya kontak, gaya normal ini terutama, saya kasih contohnya begini. Dari kasus yang paling simpel. Gitu ya. Ada gaya apa aja yang bekerja? Gaya normal sama gaya berat. Gaya berat dulu yang pertama. Karena gaya berat yang sudah pasti ada. Gaya normal belum tentu ada. Tapi dalam kasus ini ada gaya normal. Nah, pertanyaannya, kalau gaya berat kan sudah pasti ada. Karena bendanya ditarik sama bumi. Karena gaya gravitasi. Pertanyaannya, kenapa timbul gaya normal? Apa yang menyebabkan gaya normal? Kenapa bisa ada gaya normal? Kebayang nggak maksud pertanyaan saya? Kenapa bisa timbul gaya normal? Karena napak. Karena Ada bidang sentuh. apa? Tadi sebelumnya? Ada bidang sentuh. Bukan. Yang Gin? Karena napak. Karena rapat gimana maksudnya? Napak. Oh, Nempel napak. ke itu, iya. Nah, emang kalau napak kenapa? Sekarang saya kasih kasus yang lebih ekstrim sedikit gini. Ada gaya apa aja yang bekerja di sini?
Gaya berat. Yang pertama gaya berat. Nah, pertanyaannya, ada gaya normalnya nggak? Ada gaya normalnya nggak? Udah ya? Kayaknya ada. Ada. Nah, ini sebetulnya yang tadi jawaban Gina untuk yang pertama itu udah cukup mengarah ke ininya, ke halnya, ke things-nya. Napak, maksudnya napak tuh gimana? Yang ini, yang atas, itu baloknya mendesak lantai. Kebayang nggak? Karena ada gaya berat, maka baloknya mendesak lantai. Karena baloknya mendesak lantai, maka timbul gaya normal. Jadi gaya normal itu timbul karena ada desakan. Oke ya? Yang tadi istilahnya Gina, napak. Nah, napaknya itu maksudnya apa namanya? Terdesak gitu. Si lantainya terdesak. Oke? Sekarang saya ulang pertanyaannya untuk yang kasus bawah. Ada gaya normalnya nggak? Ada gaya normalnya nggak yang bawah? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ada gaya gravitasi. Bukan, saya nanya kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada gaya normal? Ya karena nggak ada desakan. Sesimpel gitu aja. Siapa yang mendesak balok ini buat nempel ke dinding? Nggak ada kan? Kalau yang ini tadi baloknya nempel ke lantai karena terdesak oleh gaya berat. Kalau di sini nggak ada yang mendesak dia ke dinding. Kecuali saya kasih gaya luar. Kalau saya kasih gaya luar, saya tekan ke dinding, ya akan ada gaya normal. Gitu cukup bisa dimengerti nggak? Ya, Kak. Oke, itu pertama ya. Gaya normal itu harus ada desakan. Saya tulis di sini. Kalau nggak ada desakan, nggak akan ada gaya normal. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Masih kasus yang atas. Ini tadi saya cuman herei kalau kata orang Sunda, cuman main-main. Nah, sekarang yang ini nih. Kasus yang ini lagi, balik ke kasus yang ini lagi ya. Gaya normalnya ke atas. Gaya beratnya ke bawah. Besarnya sama. Arahnya berlawanan. Aksi reaksi bukan? Iya. Iya, Kak. Oke, siapa yang jawab ya, siapa yang jawab enggak? Ada yang jawab enggak? Tadi ada 2 orang jawab iya. Ada yang jawab enggak? Bebas, jawab apa aja bebas. Saya enggak, Kak. Kenapa? Yang iya dulu kalau gitu. Yang iya, kenapa yang iya? Ada 2 orang tadi. Alasannya apa? Karena arahnya berlawanan nggak sih? Ya, arahnya berlawanan, besarnya sama. Tapi, ya sok, satu lagi apa, Mar? Cara memunculkan dua gaya yang berbeda. Ya, 2 gaya yang berbeda udah jelas. Satu gaya normal, satu gaya berat. Tapi, Ya, karena itu. apakah itu aksi reaksi? Apakah semua gaya yang apakah semua 2 gaya yang berbeda itu pasti aksi reaksi? Kan enggak. Anugrah, saya lupa dipanggilnya kamu apa? Warid, Pak. Warid. Farid. Oh iya betul. Warid, Kenapa Warid, kamu enggak? Kan tadi Kakak Warid. jelasin kalau gaya aksi reaksi harus ada 2 benda yang berbeda. Nah, itu jawabannya itu. Jadi jawabannya
bukan aksi reaksi. Kenapa? Karena mereka bekerja pada satu benda yang sama, yaitu pada balok. Sesimpel gitu. Oke? Kalau gitu, saya bisa ngasih pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutannya adalah, kalau gitu aksi reaksinya sama siapa dong? Gaya berat aksi reaksinya sama siapa? Gaya normal aksi reaksinya sama siapa? Saya bahas satu-satu. Gaya berat. Apa yang menyebabkan baloknya punya gaya berat? Karena memiliki massa dan gravitasi. Massa dan percepatan gravitasi. Berarti urusannya sama siapa dong gaya berat? Antara balok sama siapa urusannya? Gaya. Gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu yang menyebabkan siapa? Bumi. Bumi. Berarti urusannya adalah antara dia sama Bumi. bumi. Berarti kalau ini kita anggap gaya aksi, maka reaksinya adalah ini misalkan bumi. Ini baloknya kecil banget nih di sini nih. Atau kita gedein dikit aja ya gambarnya ya. Ini misalkan bumi. Tetap aja sih baloknya kecil banget pasti dibanding sama bumi. Gitu ya. Kalau gaya berat balok kita anggap sebagai gaya aksi, ini adalah mg atau W lah saya sebut ya. Maka reaksinya itu adalah bumi ketarik sama balok. W bekerjanya pada balok, W aksen bekerjanya pada bumi. Aksinya balok ketarik sama bumi, ditarik sama bumi, reaksinya bumi ditarik sama balok. Nggak make sense? Nggak terlalu make sense? Memang karena kita diamnya di bumi. Jadi kita nggak bisa ngelihat bumi ketarik sama balok. Kebayang nggak? Tapi bayangin kalau kamu lagi diem di luar angkasa, terus ada dua benda. Dua bendanya saling tarik-menarik. Karena gravitasi. Siapa yang tahu yang mana yang ngedeketin mana? Nggak ada yang tahu. Kecuali kamu diem di sini. Kalau kamu diem di sini, ini ada 3 orang misalkan. Ini planet X, ini planet Y. Ini A, ini B, ini C. C itu ngelihatnya A sama B saling mendekat. Ya nggak? Nggak tahu yang mana yang ketarik. Pokoknya A dan B-nya saling mendekat. Tapi menurut A, B-nya yang ketarik sama X. Y-nya, maksudnya si planet Y-nya yang ketarik sama X. Tapi menurut B, planet X-nya yang ketarik sama Y. Kebayang begitu nggak? Nah, karena kita diamnya di bumi, kita ngelihatnya baloknya yang ketarik sama bumi. Oke? Sampai situ ada masalah? Enggak, Kak. Oke. Itu aksi reaksinya gaya berat. Sekarang aksi reaksinya gaya normal. Gaya normal itu antara apa sama apa? Gaya normal itu kan gaya kontak. Kontak si baloknya itu antara siapa sama siapa? Permukaan. Permukaan? Permukaan apa? Permukaan bumi. Permukaan balok Sama? yang bawahnya baloknya. Waduh, sorry koneksi saya ngaco kayaknya. Ya tuh ratusan. Permukaan balok sama Permukaan bumi. sama permukaan dinding ini nih, bawahnya ini nih, lantainya ini. Oke ya?
Oke. Oke ya. Jadi permukaan balok sama sama pantainya. Sekarang berarti kalau saya anggap aksinya itu adalah gaya normal pada balok karena lantai, maka reaksinya itu adalah gaya normal di lantai. Karena balok. Gitu. N dan N aksen adalah pasangan aksi reaksi. Kebayang begitu nggak? Ada masalah nggak? Bentar, saya coba ganti koneksi ya, mudah-mudahan. Masalah koneksi. Ini ya. Bisa terima ya gaya reaksinya itu ya. Si lantainya ke dorong sama balok. Oke? Oke ya? Oke, Pak. Nggak ada masalah ya? Nah, sekarang Nggak ada, Pak. sebentar. Oke ya. Nah, sekarang coba beberapa kasus lagi soal. Oh, ntar dulu. Sebelum ke beberapa kasus lagi, ini lihat dulu. Ini kan gaya normal. Lantainya kan kedorong ke bawah sama gaya normal ini. Kenapa lantainya nggak turun? Kebayang nggak maksud pertanyaan saya? Kebayang ya? Kenapa lantainya nggak turun? Kan ditarik lagi. Didorong ke bawah sama gaya normal ini. Oh, karena ada gaya normal dari lantai itu juga, Kak. Nah, itu sebetulnya si gaya normal dari lantai itu juga maksudnya gini. Ini adalah salah satu hal yang mungkin kamu jarang tahu, yaitu
tanda ini. Ada yang tahu tanda ini maksudnya apa? Tanda garis-garis ini? Apa Kak? Enggak, Kak. Apa? Padat kan? Nah, sebetulnya bukan padat, tapi ya padat sih. Tapi maksudnya gini, ini artinya dia dikasih gaya berapapun, dia nggak akan turun. Nggak akan ngalamin deformasi. Jadi nggak bisa, jadi dia menahan secara sempurna. Makanya kalau gambar kayak gini harus ada garis-garis ininya. Maksudnya dia kalau didorong tuh dia nggak gerak gitu. Oke ya. Sekarang kasus berikutnya. Gimana kalau saya punya bidang miring? Gaya apa aja nih yang bekerja? Gaya berat. Gaya berat udah pasti Gaya ada ya. normal, gaya berat. Gaya normal, gaya berat udah pasti ada. Gaya normalnya? Ikutin ke arah nanti. Gaya normalnya kesini ya. Iya. Gaya gesek. Gaya gesek kan saya nggak sebut lantai sama bidangnya kasar. Saya ini biarin aja dulu licin. Oh, satu lagi saya lupa. Gaya gesek itu ada syaratnya satu lagi ya, yaitu kedua permukaannya harus kasar. Ini kan kontak nih. Kalau kontak berarti kan antara dua permukaan. Nah, kalau gaya gesek, supaya ada gaya gesek, kedua buah permukaan tersebut harus kasar. Contohnya gimana? Contohnya kalau kamu misalkan kamu punya sepatu apa ya? Sepatu lari misalkan. Bentar. Kamu punya sepatu lari. Terus kamu pakai sepatu lari tersebut di jalan aspal sama di jalan yang bukan di jalan ya, di es, di atas es. Jadi di jalan biasa sama di atas es. Beda nggak rasanya? Beda. Pasti beda kan? Yang di es pasti lebih licin. Sehingga gaya gesek itu tergantung bukan pada salah satu permukaannya saja, tapi tergantung pada kedua buah permukaan yang saling kontak. Kalau satu permukaannya licin, salah satu saja permukaannya licin, itu mau yang satunya sekasar apapun, nggak mungkin ada gaya geseknya. Bisa dimengerti ya? Soal gaya gesek. Nah, ini perihal gaya gesek mungkin nanti akan saya bahas lebih lanjut kalau misalkan ada waktunya, mudah-mudahan ada waktunya. Oke, soal gaya normal, ada masalah nggak? Soal gaya normal ada masalah nggak? Belum, Kak? Belum ya? Gimana kalau saya punya benda yang ditumpuk? Gaya normalnya gimana? Ada dua. Nah, misalkan yang atas saya sebut A,
atas, yang B saya sebut B bawah gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya tinjau yang atasnya, ada gaya apa aja yang bekerja? Gaya berat. Gaya berat, terus Gaya normal A terhadap B. Gaya normal B terhadap permukaan. bentar, ini gaya berat dulu udah pasti ada ya. Ini MA dikali G. Lalu ada gaya normal. Gaya normal di A karena B, gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tinjau B-nya, ada gaya apa aja yang bekerja? Ada gaya apa aja yang bekerja? Gaya normal juga. Gaya berat dulu yang pertama. Gaya berat ini pasti ada, jadi pasti saya gambar pertama. Daripada gaya-gaya yang lain. Terus ada gaya apa lagi? Ada gaya normal di B karena lantai. Dan ada satu lagi reaksi dari sini, yaitu gaya normal di B karena A. Ini pasangan aksi reaksi nih. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Aku Kak, Kenapa? mau nanya. Itu kan Silakan. yang B itu ditumpuk sama A. Berarti kan masanya ada A dan B. Kenapa gaya normalnya cuma B terhadap lantai doang, Kak? Yang mana? Ya, yang B. Yang B, ya kan kita tinjaunya tinjau B. Maksud kamu gimana? Saya nggak ngerti pertanyaannya sebetulnya, nggak ngerti banget. Ya kan kita ini kan apa? Tinjauannya berarti kan dari A di B ditumpuk A kan? Betul. Nah, berarti kan tinjau satu-satu. Kalau misalkan tinjau satu-satu berarti kan yang yang bagian B itu pasti kan ada yang A-nya juga kayak di atasnya, Kak. Ya enggak, kan kita ninjaunya satu-satu. Justru itu poinnya kita ninjau satu-satu. Maksudnya kita tinjau A dulu, yang bekerja pada benda A apa aja, lalu kita tinjau B, yang bekerja pada benda B apa aja. Makanya gambar ini, gambar yang kita bikin ini, itu namanya adalah free body diagram. Atau bahasa Indonesianya diagram benda bebas. Jadi kita nganggep si A dan B itu seolah-olah benda yang bebas. Maksudnya benda yang bebas adalah A-nya sama B memang saling berpengaruh, tapi berpengaruhnya dalam bentuk gaya-gaya aja, gaya-gaya yang antara A sama B. Dalam kasus yang ini, antara A sama B itu sudah saling mempengaruhi lewat gaya normal ini. Kebayang nggak maksudnya? Oke, paham, Kak. Oke. Makanya namanya diagram benda bebas. Silakan, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya coba masuk ke soal dulu. Nomor 1 seingat saya.
Nah, nomor 1 ini ya. Tolong bacakan siapa ya? Geraldine. Ya, Kak. Tolong bacakan. Dua benda bermasa 2 kilo dan 3 kilo diikat tali, kemudian ditautkan pada katrol yang masanya diabaikan seperti gambar. Oke. Bila besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah. Oke. Sekarang kita bikin dulu. Nah, ini misalkan yang kiri saya sebut benda A, yang kanan saya sebut benda B. Secara logis saja, secara logika. A-nya turun atau naik? Naik. A-nya naik ya. Naik. A-nya naik, B-nya turun. Oke, sekarang saya tinjau. Ini saya tinjau A. Ada gaya apa aja pada A? Ada gaya apa aja yang bekerja pada A? Gaya berat. Gaya Terus? berat sama Gaya tegangan tegang tali. tali. Gaya berat sama gaya tegang tali. Ini berarti MA dikali G dan gaya tegang tali. Gaya tegang talinya ke atas. Gitu ya. Nah, karena A-nya secara logika naik, lebih gampang untuk kita pakai acuan ke atas positif dan ke bawah negatif. Sehingga sigma F sama dengan M kali A. Karena ke atas positif kita pakai T min MAG sama dengan MA dikali A. Berarti saya punya A-nya itu sama dengan T min MA dikali G dibagi dengan MA, atau dengan kata lain T per MA min G. Sampai situ nyambung nggak? Nyambung ya, nggak ada masalah ya. Sekarang saya tinjau B. Lihat di B ada gaya apa aja. Di B ada gaya apa aja? Gaya berat. Gaya berat. Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali. Ada gaya berat. Dan gaya tegang tali ya. Lalu secara logis kita bisa tahu bahwa B-nya itu geraknya ke bawah. Jadi kita anggap untuk B ke bawah positif dan ke atas negatif. Berarti saya bisa tulis sigma F sama dengan M kali A. Berarti MBG dikurangi T sama dengan MB dikali A. Berarti A-nya sama dengan MBG min T dibagi MB. Atau dengan kata lain, A-nya adalah G dikurangi T per MB. Sampai sini nyambung nggak? Nyambung ya? Nah, sekarang percepatannya kan pasti sama ya. Percepatan yang ini sama yang ini
Saya samain aja. A sama dengan A. Berarti T per MA min G sama dengan G min T per MB. G-nya pindah ruas kanan, T per MB-nya pindah ruas ke kiri. Berarti T per MA ditambah T per MB sama dengan 2G. Lalu saya kali MAMB. Jadi, ini saya kali dengan MAMB. Berarti saya dapatkan MB T ditambah MAT sama dengan 2 MAMBG. Ini saya keluarin T-nya. MA plus MB T sama dengan 2 MAMBG. Berarti T-nya adalah 2 MAMBG dibagi MA plus MB. MA-nya punya? MA punya nggak? Punya. MB punya? Punya. Punya. Semua ada. G-nya punya? Punya nggak? Ya, masukin aja berarti 2 dikali 2 dikali 3 dikali 10 dibagi 2 ditambah 3. Gitu ya. 10 bagi 5 itu adalah 2. 2 kali 2 kali 2, 8 kali 3, 24. Jawabannya yang B ya. Sekalian kita break azan isya dulu bentar ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan dikumpulkan. Maksudnya dikumpulkan, nanti habis azan silahkan ditanyakan. Sebentar ya, kita break dulu.
Oke, mari kita lanjutkan. Silakan, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kak, itu berarti Ya. positif negatifnya itu terserah ya? Kenapa? Positif negatifnya. Gimana? Arah positif negatifnya itu. Terserah. Kenapa? Bebas kan? Sebetulnya di satu sisi bebas, cuman lebih kalau gini supaya sebenarnya gini. Kalau mau lebih jauh ngelihatnya, kalau kita tinjau sebagai satu kesatuan dan tinjauan yang nggak mau berubah, sebetulnya kan percepatan A sama percepatan B itu saling berlawanan. Percepatan A-nya ke atas, percepatan B-nya ke bawah, tapi sama besar. Nah, lebih gampang sebetulnya kalau kasusnya begini, kita ambil positif negatifnya itu kan kita pengennya percepatan A sama dengan percepatan B. Sehingga percepatan A-nya kita anggap nilainya positif, percepatan B-nya kita anggap nilainya positif juga. Berarti percepatan A-nya arahnya ke atas, percepatan B-nya arahnya ke bawah. Berarti di A kita anggap positif ke atas, di B kita anggap positif ke bawah. Gitu, bisa terima nggak? Bisa. Oke. Sebetulnya bebas, in a way bebas. Tapi kalau mau bebas, nanti di sininya nanti ada ini sedikit, harus ada penyesuaian sedikit. Kalau misalkan kamu pengen bebas sebebas-bebasnya gitu. Oke ya? Silakan, ada pertanyaan lain? Kak, mau nanya. Ya. Itu kenapa A-nya tuh dibuat sama gitu? Bentar. Like apa? Jadi Koneksi saya kayaknya. Ya, kenapa Gen? itu kenapa A-nya dibuat sama? Jadi kayak A sama dengan A itu kenapa kayak gitu, Kak? Supaya kan kita punya A yang kita dapat dari ngitung tinjauan A. Maksudnya tinjauan balok A. Lalu kita dapat percepatan dari tinjauan balok B. Nah, percepatan ini nilainya harus sama kan? Ya udah saya tulis aja A sama dengan A. Maksudnya A yang kiri saya dapat dari tinjauan balok A yang kanan saya dapat dari tinjauan balok B. Itu cukup bisa dimengerti nggak? Iya, bisa Kak. Masih, Kak. Siap. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Berarti kalau ketemu soal gini langsung pakai rumus akhir aja bisa dong ya? Yang T sama dengan 2 kali MA MB kali G dibagi MA plus MB itu. Ya silakan kalau kamu punya sel otak berlebih buat ngingat semua rumus cepat untuk semua soal, silakan aja mau pakai yang mana juga. Toh yang ngasih tesnya pun nggak peduli kamu mau pakai cara yang mana, yang penting jawabannya benar aja. Kamu dapat ilham dari surga juga, yang ngetesinnya mah nggak peduli, ngelihatnya cuma jawabannya aja. Cuman yang kamu omongin boleh dong Kak pakai rumus akhir aja ya, boleh aja. Cuman kalau saya prefer nggak pakai. Kenapa saya prefer nggak pakai? Karena seperti yang saya udah bilang di awal, rumus cepat itu dia nempel ke soal. Masalahnya tuh itu. Kalau soalnya saya ubah aja dikit. Saya ubah dikit aja. Nggak bakal bisa pasti. Contoh, misalkan ini saya cuman ngubah dikit nih. Saya ngasih balok satu lagi aja di sini. Ubahannya dikit kan? Tapi kesininya berubahnya banyak. Makanya kalau saya prefer nggak pakai. Begitu.
Karena satu lagi alasannya itu nomor 1, nomor 2 satu lagi alasannya pengetahuan fisika itu nggak berlaku backwards. Maksudnya gimana? Kalau kamu tahu yang ini kan akhirnya nih, belum tentu tahu yang atas-atasnya. Tapi kalau kamu tahu yang ini, caranya ini, ke bawahnya mah tinggal ikutin aja. Itu nomor 2, dan nomor 3 kalau saya prinsipnya karena saya malas ngapalin ya, lagi-lagi ya. Makanya saya tadi garis bawahi, kalau kamu punya sel otak berlebih, silakan aja ngapalin. Tapi kalau saya, karena saya malas, pada dasarnya saya adalah orang yang malas, sehingga saya berusaha ngapalin sesedikit mungkin untuk mengerjakan soal sebanyak mungkin. Kalau saya, sehingga saya malas ngapalin rumus-rumus. Jadi, kalau misalkan sekarang kamu nanya, Kak, ketinggian maksimum gerak parabola, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi saya tahu dapatnya dari mana. Gitu. Tinggal turunin lagi aja. Oke ya? Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalnya Kak yang Kakak bilang tadi ditambah 1 balok di situnya, jadinya gimana rumusnya Kak? Terus? Ininya, jalannya. Hasil akhirnya? Iya Kak, kalau misalnya kayak yang Kakak bilang tadi kan ditambah balok. Jadi kalau ada balok yang ditambah gitu, caranya gimana? Gitu Kak. Ya sama aja. Cuman tinggal dilihat aja, tinjauannya jadi ada 3 balok. Ada gaya apa aja yang bekerja pada balok tersebut. Gaya tegang talinya nanti jadi ada 2. Ada, misalkan gini ya. Gini. Nah, gaya tegang talinya nanti ada 2. Ada gaya tegang tali yang ini. Sama satu lagi gaya tegang tali yang ini. Udah, tinggal gini-gini aja, gambar-gambar lagi. Sama aja prinsipnya. Oke ya? Oke Kak. Silakan, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya mau masuk ke GGSEK. Jadi kayaknya cuma sampai GGSEK nih kesempatnya. Mudah-mudahan jadi yang hari ini belum kebahas sama saya ya terpaksa kalian review sendiri ya. Dan memang harus kalian review sendiri sih, nggak mungkin cukup lah bahas mekanika 2 pertemuan. Kamu harus review sendiri, cari-cari sumber ya. Maksudnya kalau misalkan sumber mau yang disediakan oleh Zenius Center ya pakai yang di YouTube. Silakan di-review, terutama mekanika. Saya wanti-wanti banget mekanika. Kalau misalkan kalian megang mekanika, pasti lebih enak, pasti lebih gampang dapat nilai bagus. Karena memang core-nya itu prinsip-prinsip dasarnya itu memang adanya di mekanika. Oke ya? Ini saya clear, saya balik ke ini, dan saya ngejelasin gaya gesek. Nah, langkah paling gampang saya ngejelasin gaya gesek itu adalah dengan kasus. Paling gampang. Kasusnya gimana? Kasusnya gini. Oke, ada sebuah balok.
ditempatkan di sebuah bidang datar licin, lalu ditarik oleh gaya luar yang sejajar dengan bidang datar tersebut. Saya sebut F sejajar. Masanya adalah 10 kg. Kok bidang datar licin sih? Sorry, bidang datarnya kasar. Tadi saya ngomong bidang datar licin ya. Sorry, saya salah. Maksudnya antara bidang datar sama permukaan baloknya ini dua-duanya kasar ya. Jadi ada gaya geseknya. Yaitu gaya gesek, koefisien geseknya adalah 0,6 dan koefisien gesek statis 0,6, koefisien gesek kinetis 0,4 misalkan. G-nya bisa dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Lalu saya mau hitung gimana kondisinya kalau saya bikin tabel nih. Ini F jajar, ini G gesek, ini jenis, ini besar. Ini percepatan, ini keterangan. Nah, sekarang coba ada gaya apa aja yang bekerja pada benda tersebut? Gesek, normal, berat. Ya, G berat dulu yang pertama ya, yang pasti ada ya. Ini G berat, terus ada G normal. Terus satu lagi adalah gaya gesek. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita tentukan acuan. Misalkan acuannya ini arah X, ini arah Y. Oke. Di semua kasus, pasti yang sudah pasti itu adalah sigma F arah Y-nya itu sama dengan 0 pasti. Kenapa? Karena dia nggak gerak ke atas bawah. Arah Y-nya dia nggak gerak ke atas bawah. Dia cuma geraknya kiri kanan aja kan. Dari sigma F-Y sama dengan 0, kita bisa dapat N dikurangi MG sama dengan 0. Berarti kita bisa dapat N-nya sama dengan MG. Sampai sini ada masalah? Nggak ada ya? Berarti berapa dong N-nya sama dengan MG itu? Coba kita hitung ya. M-nya 10, G-nya 10. Berarti 100. 100 ya. Oke, sekarang dari sigma F-Y sama dengan 0, lalu N-nya sama dengan 100 Newton, kita bisa dapatkan berapa sih gaya gesek statis maksimumnya. Ini adalah mu S dikali N. Berarti berapa dong? Mu S-nya 0,6, N-nya 100. Berarti 60 Newton. Satu lagi, berapa sih gaya gesek kinetiknya? Mu K dikali N. Berarti 0,4 dikali 100. Berarti 40 Newton. Nah, yang saya mau cari adalah apa yang terjadi kalau saya kasih gaya sejajar yang besarnya yang pertama adalah 20 Newton, 40 Newton, 60 Newton,
80 Newton, dan 100 Newton. Apa yang terjadi? Oke. Pertama, yang harus diperhatikan adalah F sejajar ini pertama kali itu harus bisa melawan gaya gesek statis. Gaya gesek statis maksimum. Jadi sebelum pertamanya melawan gaya gesek statis, kalau dia sudah cukup untuk melawan gaya gesek statis maksimum, maka baloknya dapat bergerak. Selama gaya sejajar yang diberi belum berhasil melawan gaya gesek statis maksimum, maka baloknya tidak akan bergerak. Sekarang kita lihat gaya gesek statis maksimumnya nilainya adalah 60 Newton. Berarti kalau saya kasih gaya sejajarnya 20 Newton, bendanya bergerak nggak? Tidak. Enggak. Nah, sekarang ini baru sigma F ya nih. Berarti kan ada dua kemungkinan nih. Ketika baloknya bergerak, baloknya tidak bergerak dulu dong. Ketika baloknya tidak bergerak, dan ketika baloknya bergerak. Baloknya bergerak nanti dulu deh. Oke, untuk ketika baloknya tidak bergerak, maka sigma Fx sama dengan 0. Lihat, arah X berarti F sejajar dikurangi gaya geseknya pasti gaya gesek statis karena baloknya belum bergerak. Sama dengan 0. Maka gaya gesek statisnya sama dengan F sejajar. Nah, satu lagi, itu kalau baloknya sudah bergerak. Kalau baloknya sudah bergerak, maka sigma Fx-nya sama dengan M kali A. Maka F sejajar dikurangi gaya gesek kinetik pasti karena udah bergerak. Sama dengan M dikali A. Maka percepatan yang timbulnya F sejajar dikurangi G gesek kinetik dibagi M. Sampai sini ada masalah nggak? Ada masalah? Nggak ada? Kak, bedanya gaya gesek kinetik sama gaya gesek statis itu apa, Kak? Gaya gesek statis itu bekerja ketika kontaknya diam. Gaya gesek kinetis bekerja ketika kontaknya bergerak. Oke? Oke, Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Balik ke kasus yang tadi. Kalau dikasih gaya 20 Newton, cukup nggak buat melawan gaya gesek statis maksimumnya? Nggak cukup. Berarti baloknya bergerak atau enggak? Tidak. Diam. Tidak bergerak. Berarti kita pakai yang hijau. Berarti jenisnya adalah gaya gesek statis. Besar gaya geseknya sama dengan gaya sejajarnya, yaitu 20 Newton. Percepatannya 0, keterangannya diam. Sampai sini ada masalah nggak? Nggak ada masalah ya? Saya lanjut ke yang F sejajarnya 40 Newton. Sudah cukup belum buat ngelawan gaya gesek statis maksimum? Belum. Belum, berarti baloknya gerak nggak? Enggak. Nggak gerak, berarti gaya geseknya masih statis, besarnya 40 Newton. Percepatannya 0, keterangannya juga diam. Sekarang yang 60 Newton. Udah cukup belum buat ngelawan gaya gesek statis maksimum? Sama dengan belum. Nah, nilainya sama persis. Berarti belum cukup. Tapi di sini ada keterangan khusus. Ini gaya gesek statis maksimum. Gaya geseknya besarnya 60 Newton. Ini 0. Tapi keterangannya adalah tepat akan bergerak. Maksudnya tepat akan bergerak gimana? Dikasih gaya lebih aja sedikit daripada 60 Newton. Bendanya bergerak. Jadi kalau dikasih gaya 60 Newton, bendanya masih diam. Tapi tepat akan bergerak.
dikasih gaya dikit ya lebih daripada 60 Newton, maka dia akan bergerak. Oke? Oke ya. Sekarang berarti yang 80 Newton udah jelas lebih. Berarti bendanya sudah bergerak. Berarti gaya geseknya berubah jadi gaya gesek kinetik. Besarnya 40 Newton. Berarti percepatannya 80 dikurangi 40 berapa? 40. Dibagi 10. 4. Ini 4. sudah Tanya, bergerak. Gitu ya? Tadi ada yang mau nanya? ya Kak, kenapa F-nya 40 kalau yang 80 Kak? Kan gaya geseknya sudah berubah jadi gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik itu konstan, yaitu mu K dikali N. Jadi dikurang ya Kak? Enggak, udah Kak, udah Kak. Oke ya. Ya, makasih Kak. Sekarang untuk yang 100 Newton, ini juga gaya gesek kinetik dan besarnya sama, 40 Newton juga. Karena gaya gesek kinetik itu besarnya konstan. Berarti percepatannya berapa dong? 100 dikurangi 40, berarti berapa? 60. 60 dibagi 10. 6. 6. Udah. Begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan kasus ini? Kak, Ya. itu berarti sigma FY itu ada kalau ada gaya geseknya doang. Sigma apa? Sorry. FY FY kenapa? itu adanya kalau cuma ada gaya geseknya ada gitu. Nggak juga. Sigma FY bebas-bebas aja. Maksud kamu gimana? Sigma FY-nya ada, itu maksudnya adanya ada di tinjau atau tidak sama dengan 0? Tidak sama dengan nol. Tidak sama dengan 0. Oke, kalau tidak sama dengan 0, kalau sigma FY-nya kamu pengen tidak sama dengan 0, artinya baloknya harus gerak atas bawah. Untuk kasus ini, masuk akal nggak baloknya gerak atas bawah? Enggak. Makanya sigma FY-nya 0. Gitu. Bisa terima nggak? Bisa. Oke ya? Start. Siap. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke, saya kasih satu kasus lagi, tapi mungkin agak lebih dikit dari jam 8 ya, karena tadi juga kepotong azan. Yaitu benda yang ada dua benda. Ini maksudnya sistem yang terdiri dari dua buah benda. Nah, ini misalkan didorong, ini F sejajar. Ini A, ini B. Datanya MA-nya 6 kg, MB-nya 4 kg. Bentar, mikir dulu. Ya. Apa namanya? Mu S antara A dengan B. Antara A dengan lantai sama dengan mu S antara B dengan lantai itu adalah 0,5
mu S antara A dengan kok mu S lagi sih? Mu K, sorry. Mu K antara A dengan lantai sama dengan mu K antara B dengan lantai misalnya sama dengan 0,4. G-nya sama 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang saya bikin tabel lagi. Ya. Oke, ada gaya apa aja? Di A ada gaya berat. Lalu ada gaya normal. Lalu di B ada gaya berat. Lalu ada gaya normal juga. Lalu ini ada gaya normal di A karena B. Itu di A. Di B ada gaya normal di B karena A. Ini ada gaya gesek. FA. Dan ini ada gaya gesek. FB. Ya. Nah, sekarang misalkan dikasih gayanya 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton, dan 60 Newton. Ini F sejajar. Apa yang terjadi dengan gaya gesek pada A? Ini NAB dan NBA sama aja karena besarnya sama. Apa yang terjadi pada gaya gesek B? Berapa percepatannya dan apa keterangannya? Sama ya, ini jenis, ini besar. Ini jenis, ini besar. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, kita lihat gini. Kita hitung dulu. Gaya gesek statis maksimum antara A dengan lantai. Berarti mu S antara A dengan lantai dikali NA dengan lantai. Nah, NA dengan lantai pasti sama dengan MAG. Berarti ini 0,5 dikali 60. Berarti 30 Newton. Dengan cara yang sama, Fs maksimum antara B dengan lantai, itu mu S B dengan lantai dikali NB dengan lantai. NB dengan lantainya pasti 40 Newton. Sama dari sigma Fy ya, dapatnya ya. Jadi 40 Newton dikali setengah adalah 20 Newton. Sementara gaya gesek kinetiknya antara A dengan lantai, itu mu K antara A dengan lantai dikali NA dengan lantai. Mu K-nya 0,4, NA dengan lantainya adalah 60. Berarti 24 Newton. Dan gaya gesek kinetik antara B dengan lantai, mu K antara B dengan lantai dikali N antara B dengan lantai. Berarti 0,4 dikali 40, 16 Newton. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau dikasih gaya sejajar 20 Newton? Cukup nggak buat ngelawan gaya gesek statis maksimum antara A dengan lantai?
Nggak cukup, berarti gaya geseknya di sini, gaya geseknya statis, besarnya 20 Newton. Buat ngelawan gaya gesek aja nggak cukup, berarti buat gaya normal nggak ada. Gaya geseknya juga nggak ada. Ini jenisnya nggak bisa diketahui kinetis atau statis jelas ya. Percepatannya 0, keterangannya diam. Yang 30 udah cukup belum buat ngelawan ini? Baru sama dengan ya. Berarti gaya gesek statis maksimum. Ini 30 Newton. Belum ada sisanya buat gaya normal. Ini 0, ini enggak ada. Ini 0, ini 0. Ini diam. Sekarang kalau 40. Udah cukup buat ngelawan ini. Tapi ini masih gaya gesek statis maksimum. 30 sisanya jadi gaya normal. Nah, gaya normalnya ini udah cukup belum buat ngelawan ini 20 Newton? Belum cukup, berarti ini masih gaya gesek statis. Ini 10 Newton, percepatannya 0, keterangannya diam. Lalu yang 50 Newton ini masih statis maksimum. 30 Newton, sisanya 20 Newton. 20 Newton, nah baru sama nih, berarti statis maksimum. 20, ininya 0, keterangannya tepat akan bergerak. Berarti kalau dikasih 60 Newton udah bergerak dong. Ini berubah jadi G gesek kinetik, ini berubah jadi G gesek kinetik. Ini adalah 24 Newton, ini adalah 16 Newton. Nanti percepatannya dengan mudah kamu bisa dapat 60 dikurangi 40, 20 dibagi 10, ini 2. Ini bergerak. Berarti, bentar ya, 16, kalau 2 berarti 8 ya, berarti 24. Begitu. Cukup bisa dimengerti? Kak, Oke. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, ini karena udah lebih aja sih waktunya, jadi saya tutup aja dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanya langsung Japri ke saya. Apa namanya? Nanti akan saya jawab gitu ya. Ini sekarang saya stop share dulu. Oke. Terima kasih atensinya buat pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat buat kalian. Silakan review ulang mekanikanya. Lumayan banyak, sekitar 18 video. Kalau nggak salah ya, coba cek aja lah. Kalau bisa kuasai benar-benar penuh si mekanika itu. Minggu depan kita mulai masuk ke fisika modern. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan saya sehat dan kalian sehat. Jadi minggu depan kita bisa ketemu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.